Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Nah, di video kali ini berita soal kader Demokrat Bang Herzaki Mahendra yang menyebut Kementerian PUPR seolah-olah kebakaran jenggot karena mengoreksi data pembanding yang digunakan oleh Anies ketika mengkritik kebijakan Presiden Jokowi soal pembangunan infrastruktur daerahnya. Nah, ini ya yang sangat lucu dari kelompok Demokrat CS ini. Capresnya yang didukung mengkritik pemerintah soal perbandingan pembangunan jalan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Sebenarnya data yang dibaca ini benar ya, cuma salah menginterpretasikan atau salah mengartikan lah soal data BPS tersebut. Akhirnya Kementerian PUPR buka suara dan mengoreksi hal tersebut bahwa hal itu bukanlah semata-mata penambahan panjang jalan, melainkan adanya perubahan status dari jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional. Ketika Kementerian PUPR mengoreksi data ini, malah kader Demokrat CS ini yang kebakaran jenggot, dan berikut adalah videonya. Wah, ternyata Anies Baswedan benar-benar salah baca data BPS soal pembangunan jalan era SBY dan era Jokowi. Soal Anies Baswedan yang bilang kalau jalan di era SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi ternyata salah. Dan yang lebih parahnya lagi, ini sekelas capres. Baca data BPS saja salah, gimana nanti kalau udah jadi presiden? Nah, ketika itu Ibu Sri Mulyani menyebut bahwa pada era Presiden Jokowi periode 2015 sampai dengan 2020 mencari pembenaran telah terjadi sendiri peningkatan panjang jalan nasional sepanjang 1.385 km dari 46.432 km menjadi 47.817 km. Data mengQ ini sama persis dengan data dari BPS yang kami rujuk. Kami juga merujuk data BPS pada periode 2004 sampai dengan 2014 yang mencatat terjadi peningkatan jalan nasional dari 34.628 km menjadi 46.432 km. Dengan demikian, pemerintah SBY telah membangun jalan nasional sejauh 11.804 km. Istilahnya ini kan Menko Sri Mulyani sendiri yang bicara, ini forum resmi, laporan Menko, di situ ada data jalan yang jelas. Mengapa sekarang Kemen PUPR seperti kebakaran jenggot? Menyajikan data versi mereka sendiri. Padahal jelas-jelas Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau data yang digunakan yaitu data dari BPS, bukan data dari masing-masing kementerian. Mencari pembenaran. Apa sih susahnya minta maaf? Soal Pak Anies. Apa kabar sahabat? Yang mengkritik Anies salah baca data, Pak JK kebijakan juga salah menyampaikan infrastruktur pendapat. di era Anies Presiden bicara Jokowi. tentang panjang jalan pembangunan zaman SBY, Pak JK bicara tentang pembangunan jalan tol. Keduanya menyampaikan sesuatu yang salah. Pak Anies Baswedan salah baca data. Yang berubah adalah peningkatan status jalan sehingga panjang jalan berubah. Kalau kita membaca APBN dari era SBY 10 tahun, maka harusnya Anies Baswedan tahu di sana berapa panjang jalan yang dibangun. Jadi salah. Pak JK juga menyampaikan bahwa jalan tol tidak dibangun negara tapi dibangun oleh swasta. Betul, investor yang bangun. Tetapi pertanyaannya, apakah kira-kira kalau Pak JK yang jadi presiden, investor itu mau membangun jalan tol seperti sekarang gencarnya? Saya sendiri nggak tahu, tapi itu pertanyaan menarik untuk dijawab. Dan kepada Pak Anies Baswedan, sebelum bicara panjang lebar A, B, C sampai Z, baca data dulu yang benar. Peningkatan status jalan dari jalan provinsi ke jalan negara, itulah yang membuat panjang jalannya bertambah. Dan harusnya logikanya itu, kalau mikir, APBN itu sangat jelas. 10 tahun tidak akan mungkin membangun jalan sepanjang itu. Ratusan ribu kilometer. Tidak mungkin. Puluhan ribu kilometer. Susah sekali. Kenapa? Karena APBN-nya tidak mampu untuk itu. Jadi Anies Baswedan menunjukkan kualitasnya tak mampu dan tak memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi
adanya pernyataan bahwa pembangunan jalan pada periode 2004 sampai dengan 2014 ya, sepanjang 144.820 km yang terdiri dari 11.804 km jalan nasional, 13.403 km jalan provinsi, dan 119.618 km jalan kabupaten itu tidak benar. Demikian juga pembangunan jalan sepanjang 19.293 km dari tahun 2015 sampai 2020 juga tidak benar. Nah, kami informasikan ya berdasarkan data-data yang ada untuk periode 2004 sampai 2014, kami mencatat bahwa jalan nasional statusnya itu bertambah sepanjang 11.804 km. Itu adalah betul-betul perubahan status dari jalan provinsi atau jalan kabupaten kota menjadi jalan nasional. Jadi itu intinya. Jadi sebagian besar itu adalah perubahan status saja, peningkatan status jalan yang sudah ada nasional. Dari provinsi menjadi jalan nasional, atau dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, atau dari jalan desa menjadi jalan kabupaten kota. Jadi intinya adalah kita tidak dapat menyimpulkan bahwa penambahan panjang jalan berdasarkan status itu adalah semata-mata atau hanya akibat pembangunan jalan baru. Justru dalam kasus-kasus tadi sebagian besar itu adalah akibat perubahan status kewenangan jalan. Nah, itu tadi ya, sedulur gerobongan gokil semuanya, video klarifikasi dari Kementerian PUPR soal Anies yang salah menginterpretasikan data dari BPS soal penambahan status panjang jalan di era Pak Jokowi dan di era Pak SBY. Dan yang lebih lucu lagi ya, yakni kader dari Partai Demokrat Bang Herzaki Mahendra yang malah menyebut Kementerian PUPR seolah-olah kebakaran jenggot karena membenarkan data yang digunakan oleh Pak Anies untuk mengkritik ini. Sebenarnya apakah nggak kebalik ya? Kok seakan-akan malah kader dari Partai Demokrat Bang Herzaki ini yang kebakaran jenggot karena data yang salah malah dibenarkan oleh Kementerian PUPR. Di situ juga terlihat kan Bang Herzaki ini seolah mencari pembelaan, menyebutkan bahwa data itu sama dengan data yang digunakan oleh Bu Sri Mulyani saat rapat dengan DPR. Sebenarnya simpel aja ya, kalau salah ya, salah menggunakan data digunakan untuk pembanding tadi itu perpanjangan jalan infrastruktur di era Pak Jokowi dan Pak SBY, minimal minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya minimal diem lah, nggak buat gaduh dan mencari pembenaran sendiri. Harusnya ya kader Partai Demokrat dan Koalisi Perubahan yang mengusung Pak Anies berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini, karena ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat mereka ke depannya. Kalau misalkan mau mengungkapkan gagasan atau melakukan perbandingan sesuatu, itu menggunakan data yang benar-benar valid. Jadi nggak asal sembarangan ngomong dan akhirnya malah jadi blunder dan jadi bahan tertawaan dari masyarakat. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kira-kira bagaimana tanggapan sedulur gerobongan gokil soal kader dari Partai Demokrat ini yang malah kebakaran jenggot ketika capresnya salah membaca data dan dikoreksi oleh Kementerian PUPR ini? Silakan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, kami pamit. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.